Tarek A. Abul Ghassem, warga negara Libya mengaku diperas hingga 2 miliar rupiah oleh perwira tinggi Polri dalam penanganan kasus penipuan, selai coklat Morin. Saya laporan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sampai 1 tahun. Orang penyidik di atas suruh bayar uang 2 miliar rupiah supaya bikin dia tersangka. Pas saya bayar dan datang ke sini, Bareskrim Polri, mereka bilang tidak ada pidana. Saya tanya kenapa, dia bilang pidana kamu enggak kuat, tutur Tarek. Tarek juga mengaku telah menyerahkan uang 450 juta rupiah secara tunai maupun transfer kepada Jenderal Polisi, Brigjen Agus Suharnoko. Uang diberikan kala Agus menjabat sebagai penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri. Dia meminta Presiden Jokowi bersikap untuk menegakkan hukum yang adil di Indonesia. Menurut dia, banyak orang luar negeri mau investasi di Indonesia karena aman. Ini yang jual di sini 150, yang tulis di sini dia 170. Pas saya timbangkan itu kurang 20 gram. Itu penipuan enggak itu? Saya mau tanya, sampai saya laporan di sini selama 1 tahun. Orang penyidikan di atas suruh saya itu tidak ragu bayar uang supaya dia jadi tersangka. Selama 1 tahun, dia suruh saya bayar 2M supaya dia tersangka. Ada satu pilihan lagi di atas dia telah bayar 1M. Habis dari hasilnya Morin jadi tersangka, saya ambil dari hasilnya 20%. Saya nggak mau, karena saya punya hak di sini. Itu selama 3 tahun saya cek dia lari terus. Sampai saya katakan di sini, orang ini dengan dia pasti jadi tersangka karena ini sudah penipuan. Pas saya masuk di sini, mereka bilang tidak ada bidangan. Tidak ada bukti yang cukup. Ini bukti nggak ini? Bukti ini dari ekspor di atas nama company saya ini. Ini dari Muri yang jual di sini. Ini dua-duanya sama kan? Produknya sama. Masa ini 150, ini 170. Itu kurang 20 gram. Terus datang dia batalin itu apa batalin hasil batalin itu laporan saya mereka dibatalin. Saya bilang kenapa? Dia bilang itu pidana kamu enggak kuat. Pidana apa mereka mau lagi? Terus satu lagi barang yang mereka kirim harus kirim laku 18 bulan. Waktu dia keluarin dari Tanjung Priok di sini itu masih laku cuma 10 bulan aja. Saya mau tanya ini Panglima yang di Polri ambil hak saya dan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Saya minta tolong dari Pak Jokowi. Aku minta tolong polisi semua terbaik saya supaya saya bayar uang. Hak saya hilang. Ya Allah ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Aufuna kaila wal mizan. Walaupun di bahasa Al-Quran, walaupun di dalam buku Al-Quran, walaupun di agama apa aja. Ini sudah penipuan. Begitu Ustaz di masjid suruh saya keberuban laporan. Hak saya hilang dalam 1 tahun. Itu pendidikan semua di atas main sama saya. Tidak ada yang jujur. Aku tanya Pak Jokowi, minta tolong dari Pak Jokowi. Aku minta tolong dari kepala Polres Jenderal Polisi. Mabes Polres ini minta tolong. 1 tahun saya pergi balik. Mereka periksa saya lebih dari 40 kali. Diganti pendidikan terus. Ada yang terima uang dari saya ke bank itu sekitar 450 juta. Giliran yang di atas. Bukti ada. Keluar dari rekening saya. Foto ada. Saksi ada. Diperas dan diancam isi lob. Pengakuan WNA Libya bikin geger. Kejahatan Polri makin dikenal dunia. Mengutip dari postingan akun Snack Video atas nama Kabar Berita 099, WNA Libya korban penipuan selai coklat mengaku diperas Jenderal Polisi hingga 2 miliar rupiah. Postingan tersebut sontak mendapatkan beragam cuitan atau tanggapan dari warganet. Ujar Pak Kapolri, itu budaya di kepolisian RI harus dihilangkan. Buktikan bos, apalagi Pak Sigit itu, orangnya transparan. Cuit Darius Erdo. Biasa tuh kalau di negara Konoha, kapan majunya kalau masih ada yang gitu malu. Cuit Celebes. Waduh, polisi lagi. Ya, gak tahu aja kebusukannya gimana. Bule, jangan lapor ke polisi Konoha. Percuma. Mereka kan non prestasi dan masuk nyogok jadi wajar minta ambilan baru ada kerja. Cuit Yasin. Kembalikan saja Polri TNI supaya ada pengawasan dari PM. Polri sekarang negara dalam negara. Ujar Pandi. Usut sampai tuntas.
Dari nyata, di negara ini polisi yang menang bisa ngumpulin duit atas nama hukum dan tanpa ragu dan takut. Disangka korupsi yang dolim jabatan tinggi makin dapat penghasilan tinggi, ujar Agus. Itulah Indonesia, kalau masih ada polisi negara akan hancur. Kelakuan polisi itu memalukan. Selamat datang di Indonesia, ujar Febri. Rusak lagi institusi Polri karena ulah oknumnya. Andai mereka parah oknum sadar diri, pasti takut sama Tuhannya karena berbuat dosa. Tuhan saja tidak ditakuti, kata Sweet. Bahaya polisi kalau oknumnya mata uang. Apa-apa lapor harus pakai duit. Alasan ya sukarela, ujar Aziza. Polisi lagi-lagi heran. Kok masyarakat suruh percaya? Tersangka sama pelapor sama-sama nyetor. Makin lama proses makin berlanjut setorannya, cuit one lokasi. Aneh cara kerjanya. Uang mau, tangani kasus ogah-ogahan. Kelakuan turun-temurun mungkin ya. Menang banyak nih polisi, ujar Prasojo. Mungkin dipikirnya polisi Indonesia sama polisi di luar negeri. Harus ada bukti dan saksi-saksinya bila benar hal seperti itu terjadi, ujar Suprapminto. Gak mungkin Jokowi mau, karena semua pejabat polisi sudah kerja sama dengan Jokowi. Halo Bapak Kapolri, ini bagaimana? Apa masih ada pemerasan di kesatuan Bapak? Tolong tuntaskan Kapolri. Itu Bapak Brigjen Soeharnoko buat malu saja. Apa gaji Anda tidak cukup? Kecam Wahyudi. Pak Kapolri copot sudah terlalu banyak kontroversi Pak Agus. Mungkin duitnya buat jaminan Sambo, ujar user. Polisi lagi oknumnya kok banyak banget ya. Tolong sapu bersih tuh oknum-oknum. Tuntaskan, ujar Mas Gen. Gimana gak hancur negeri ini? Bongkar semua kebobrokan oknum polisi. Polisi itu persisi seperti parasit. Jangan pan polisi. Di ibu kota atau di kota besar, polisi di pelosok aja kebanyakan jadi kurap atau jamur masyarakat, ujar Nagara. Kalau disuruh rakyat Indonesia ngaku pernah ditindas sama mereka, saya yakin pasti banyak yang hampir seluruhnya merasa sakit hati dengan polisi, ujar Pipot. Alhamdulillah masih ada yang berani ngomong jujur. Mantap. Mohon bubarkan aja polisi. Benar banget bang, polisi mafia semua mau propam tetap aja bang. Bongkar semua bang, ujar Sandi. Tolong polisi dibubarkan, kami rakyat Indonesia sudah muak. Langsung aja sebut namanya, jangan inisial R. Bongkar kebobrokan Polri, cuit user. Polisi itu yang gaji rakyat, bukannya mengayomi, malah menindas rakyat. Kalau terus-terusan begini, kepolisian itu harus dirombak, ujar Rahmat. Mantap, bongkar terus pak, bubarkan mereka itu lebih baik untuk negeri ini. Ganti saja polisi dengan hansip. Rubah akhlaknya polisi takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus tahu bahwa suatu hari nanti semua dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Denny. Ayo, bubarkan polisi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu saya sering dengar, ujar Rudita. Semoga Tuhan melindungi Bapak. Terlalu banyak yang meresahkan. Umumnya rakyatnya nggak dapat keadilan. Contohnya motorku. Lapor ke polisian bukannya dibantuin selesai masalah, malah dimintain duit. Kalau gitu buat apa kita lapor? Kehilangan, ujar Tian Liong. Itulah kalau pemimpin gak becus. Langak pelongok, gak ada tindakan, omongannya doang aja. Faktanya gak apa-apain. Di sekelilingnya banyak oknum bejat. Begitu mudahnya orang-orang bejat bernaung di bawah pemerintahan. Itu yang dibanggakan oleh Jokowi. 3 periode akan lebih parah tuh, ujar Matahari. Lihat wajahnya aja sudah gak yakin. Dia penyebar fitnah, dia kurang belajar tentang agama. Dia bilang Tuhan aja bisa ketipu sama polisi. Na'udzubillah, ujar Jalu. Bubarkan saja itu polisi, sudah gak ada benarnya. Beginilah bobroknya hukum di negeri ini. Kalau gak ada duit, gak berkutik kita. Soalnya mereka yang berkuasa, ujar user. Polisi sangat buruk kinerjanya. Bubarkan saja, bubarkan polisi, ujar iPhone. Udah gak percaya percuma, banyak bintang. Mafia semua. Bongkar aja, jangan takut.
Salut buat bapaknya ini, lanjutkan Pak, ujar Suroso. Betul, itu namanya penegak hukum yang tidak tegak dan tidak amanah, ujar Fahrul. Polisi jangan ada yang benar. Dari 1000 mungkin hanya 100 yang benar. Selebihnya zong, bubarkan saja. Kapolri tidak ada untungnya pada masyarakat, tapi malah bikin buntung alias bikin tambah susah, kecam Mariyati. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.